Urbanisasi dan migrasi desa-kota, teori dan kebijakan. Kesalahan pola pikir warga desa yang beranggapan bahwa kota besar dan ibu kota adalah kota impian yang menjanjikan kehidupan yang layak bagi mereka. Padahal, untuk menjalankan impian mereka dibutuhkan pengalaman yang tinggi, kemampuan, ilmu, pengalaman kerja, dan gaya hidup yang sesuai untuk hidup di kota. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi sendiri adalah masalah yang cukup serius bagi kita semua. Faktor-faktor penyebab terjadinya urbanisasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan juga pendorong. Faktor penarik: ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, peluang melanjutkan pendidikan yang lebih besar, dan jenis lapangan kerja yang lebih banyak dan bervariasi. Sedangkan jika dilihat dari faktor pendorong, terdiri dari lapangan kerja yang terbatas, kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, keterbatasan lahan pertanian penduduk terutama di Pulau Jawa. Penduduk perkotaan di Indonesia semakin bertambah. Saat kemerdekaan tahun 1945, penduduk perkotaan di Indonesia hanya sekitar 8,6 juta jiwa. Sekarang, hampir 151 juta jiwa tinggal di daerah perkotaan. Masa depan Indonesia bergantung pada kualitas urbanisasi. Proses pembangunan dan alokasi anggaran yang tepat dapat membangun kehidupan yang lebih sejahtera untuk bangsa Indonesia. Sayangnya, kemacetan lalu lintas membebani perekonomian Indonesia setidaknya 6 triliun rupiah per tahun. Dan jutaan keluarga Indonesia belum dapat mengakses perumahan layak huni, air bersih, sanitasi aman, dan pendidikan berkualitas. Bila dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memperluas kesempatan untuk semua masyarakat, baik di kota maupun di desa. Bila tidak dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memperparah kesenjangan kesempatan dari generasi ke generasi. Masa depan mana yang akan terwujud? Kota yang macet dan penuh polusi, atau kota yang sejahtera, inklusif, dan layak huni? Waktunya semakin singkat. Kita harus bertindak melakukan ACT sekarang untuk mewujudkan potensi urbanisasi Indonesia. 25 tahun ke depan adalah masa yang kritis untuk memenuhi janji urbanisasi, yaitu perkotaan Indonesia yang sejahtera, inklusif, dan layak huni. Menambah dan memperluas sarana dan prasarana dasar akan meratakan kesempatan ekonomi untuk semua. Menghubungkan masyarakat dengan peluang dan pelayanan akan membuat urbanisasi semakin inklusif. Dan menyasar serta membantu daerah dan kelompok yang tertinggal akan semakin menutup kesenjangan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembiayaan pembangunan akan membantu pemerintah melakukan ACT demi kesejahteraan, inklusivitas, dan kelayakan huni daerah perkotaan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan, dan sistem dana perimbangan antara pusat dan daerah perlu dipertajam. Pemerintah daerah perlu didukung dengan perangkat dan pelatihan yang tepat untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dan koordinasi antar lembaga dan tataran pemerintahan harus ditingkatkan. Demikian juga koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam suatu kawasan metropolitan. Agar berhasil, Indonesia harus bertindak sekarang. Cari tahu bagaimana Anda bisa membantu di www.worldbank.org/id. Pengertian migrasi. Migrasi dapat diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik atau negara, ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi juga dapat diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lainnya.
Aspek-aspek dalam migrasi dibedakan menjadi 3, yaitu aspek tempat tinggal, aspek waktu, dan aspek aktivitas. Aspek tempat tinggal meliputi adanya perubahan tempat tinggal atau usual place residence, lamanya seseorang tinggal di suatu daerah atau kota, niat tinggal di tempat tujuan tersebut, sensus atau survei menggunakan pendekatan usual place residence atau de jure, atau current place of residence de facto. Sedangkan jika dilihat dari aspek waktu, yaitu perhatikan dimensi waktu dalam perpindahan, seperti apakah seseorang tersebut tinggal dalam waktu 1 tahun, 6 bulan, atau 24 jam sehingga dapat dikatakan sebagai batasan migrasi. Mobilitas permanen atau migrasi dan mobilitas non-permanen. Sedangkan jika dilihat dari aspek aktivitas, migrasi adalah adanya perubahan aktivitas sehari-hari. Beberapa analis menyatakan bahwa mobilitas harus menyangkut tempat tinggal dan perubahan tempat aktivitas. Faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong terdiri dari semakin berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya kesempatan kerja di tempat asal, adanya tekanan politik, agama, suku, dan ras di daerah asal, tidak cocok lagi dengan budaya setempat, atau dikarenakan alasan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, atau bahkan terjadinya bencana alam. Sedangkan jika dilihat dari faktor penarik, penyebab adanya migrasi adalah ada rasa superior di tempat baru atau peluang memasuki lapangan kerja yang cocok, kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik, kesempatan pendidikan, kondisi lingkungan yang menyenangkan, ajakan teman, famili, orang lain, informasi audio maupun visual atau media cetak dan elektronik, dan yang terakhir daya tarik kota besar atau multifasilitas.